Dan pemirsa, untuk mengulas sejumlah sentimen dari eksternal dan juga peluang pemirsa ya dari suku bunga Bank Indonesia dalam keputusan yang akan disampaikan pada siang hari ini, kita sudah terhubung melalui video conference bersama dengan Mas Wisnu Prambudi. Beliau ini adalah Head of Research FAC Sekuritas. Selamat pagi Mas Wisnu. Halo, selamat pagi Mbak Prisa. Terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini Mas Wisnu. The Fed akhirnya menaikkan suku bunga 75 basis poin. Tampaknya ini sesuai proyeksi ya. Tapi Wall Street-nya anjlok. Nah, kira-kira sejauh mana ini akan diterjemahkan oleh IHSG mengingat juga masih ada satu ketidakpastian gitu ya, yaitu suku bunga Bank Indonesia yang baru akan diumumkan siang ini. Ya, kami melihat pada perdagangan hari ini IHSG itu cenderung tertekan ya, karena kita expect bahwa growth dari pertumbuhan ekonomi Amerika itu memang diperbaiki sama The Fed menjadi 0,2, sebelumnya tuh di area 1,2% gitu ya. Terus kita lihat juga dari tenaga kerja itu angka penganggurannya juga semakin naik. Nah, kalau kita lihat artinya ketika suku bunga cenderung tinggi untuk negara maju, biasanya itu terjadi capital outflow. Nah, ini khawatirnya di market kita itu terjadi capital outflow. Dan kemarin sudah mulai terjadi kurang lebih net sell 900 miliar lebih ya. Sehingga kami khawatirkan masih akan berlanjut hingga hari ini. Pelemahan masih akan berlanjut ya? Ya, kami melihatnya seperti itu. Oke, yang menarik adalah ini Menteri kita gitu ya, Pak Luhut Binsar Panjaitan ini melakukan pembukaan perdagangan di New York Stock Exchange. Bagaimana Anda melihat informasi ini gitu? Ya, kami rasa hal tersebut merupakan bentuk bahwa relasi dari Pak Luhut ini secara internasional itu cukup tinggi gitu ya, dan ini memberikan optimisme bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia maybe ke depan bisa IPO di New York Stock Exchange ya. Kami rasa seperti itu. Jadi ini kayak melihat kemesraan lah ya, hubungan antara mungkin Bursa Efek Indonesia dengan Bursa New York gitu ya? Ya, kami rasa. Kalau kita kembali lagi terkait dengan suku bunga dari The Fed yang sudah disampaikan 75 basis poin ini, sejauh mana akan mempengaruhi ekonomi dari Amerika Serikat sendiri, dan kabarnya masih berpeluang lebar untuk menaikkan lagi suku bunga. Apakah uncertainty masih terlihat lagi atau justru sudah terjawab nih? Ya, kalau kita lihat memang peluang kenaikan hingga akhir tahun untuk The Fed itu masih akan terbuka, sehingga expect kami hingga akhir tahun itu suku bunga Amerika itu bisa di level 4 sampai 4,25 basis poin gitu ya. Jadi kami melihat untuk emerging market itu punya potensi memang terjadinya capital outflow gitu ya. Menariknya di Indonesia itu secara neraca perdagangan, rupiah, inflasi itu masih cenderung stabil gitu ya. Sehingga kalau kita lihat walaupun di SBN menurut data Bank Indonesia itu terjadi capital outflow, tapi di pasar modalnya justru terjadi net buy. Jadi ini merupakan hal yang menarik terutama untuk emerging market seperti Indonesia sebenarnya. Ini hal yang menarik untuk market Indonesia. Ya. Oke. Dan kira-kira peluangnya dari suku bunga The Fed ini akan mempengaruhi Bank Indonesia akan seperti apa? Apakah ada peluang sesuai dengan yang diproyeksikan sejumlah pihak gitu ya, dan sejumlah analis akan ada kenaikan 25 basis poin lagi dalam pengumuman Bank Indonesia siang nanti? Ya, kami melihat memang potensi kenaikan 25 basis poin ini sangat dimungkinkan sekali ya. Karena sekarang spread antara suku bunga The Fed itu dengan Bank Indonesia itu semakin tipis. Saat ini kan suku bunga kita di 3,75 gitu ya. The Fed di 3 sampai 3,25. Jadi spreadnya semakin kecil. Kita lihat juga inflasi di bulan September ini outlook-nya akan semakin naik gitu ya, seiring dengan kenaikan harga BBM yang terjadi sebelumnya gitu ya. Kita lihat kontribusi transportasi terhadap inflasi itu berkontribusi 21%, sehingga kami melihat mau tidak mau untuk mengendalikan inflasi salah satunya Bank Indonesia harus menaikkan suku bunga minimal 25 basis poin untuk pada pertemuan hari ini yang akan diumumkan. Oke, berarti ada peluang akan naik suku bunga Bank Indonesia ini menjadi 4% ya?
Ya, benar sekali. Sejauh mana emiten-emiten atau sektor di Bursa Efek Indonesia akan merespon peluang itu? Karena mengingat rupiah diperkirakan akan melanjutkan pelemahan seiring dengan The Fed yang menaikkan suku bunganya 75 basis poin. Kemudian juga properti. Ini kan properti kemarin menjadi sektor yang memimpin pelemahan di Bursa Efek Indonesia karena IHSG ditutup melemah. Tapi properti ini yang tampaknya paling tertekan dan ada informasi terbaru juga Mas Wisnu bahwa sejumlah emiten properti sudah menahan kenaikan harga demi menjaga minat beli dari masyarakat. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, pemirsa kita simak informasinya dalam news headlines berikut ini. The Fed naikkan suku bunga, kurs rupiah berpotensi melemah lagi ke 14.500-an. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai berpotensi melemah pada perdagangan hari ini. Faktor utama pelemahan ini masih berasal dari eksternal. Sebelumnya, semua mata tertuju pada keputusan FOMC meeting The Fed yang telah diumumkan semalam. Kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat The Fed sebesar 75 basis poin sepenuhnya diperhitungkan sehingga mendorong pelemahan rupiah. Seiring dengan inflasi yang meningkat, Bank Indonesia juga diprediksi akan menyesuaikan tingkat suku bunga acuannya di mana diperkirakan akan dinaikkan sebesar 25 basis poin pada pengumuman Kamis siang ini. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan akan bergerak di kisaran 14.925 hingga 15.025 rupiah per dolar Amerika Serikat. Terpapar sentimen kenaikan suku bunga dan inflasi, emiten properti tahan harga rumah. Sejumlah emiten properti rela tak menaikkan harga produknya di tengah berbagai ancaman seperti kenaikan suku bunga, inflasi, dan harga bahan bakar minyak yang akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Dikutip dari Harian Kontan, emiten seperti PT Alam Sutra Realty Tbk atau ASRI dan PT Intelland Development Tbk atau DILD menyebut belum berencana menaikkan harga untuk proyek-proyek existingnya. Hal ini untuk mendorong minat konsumen untuk segera membeli properti. Presiden Direktur ASRI Joseph Sanusi Chong mengatakan, kondisi pasar properti saat ini sedang berat dan menantang. Perusahaan optimistis rumah merupakan kebutuhan pokok sehingga banyak pihak yang membutuhkannya. Kendati demikian, dirinya tetap optimistis target setahun bisa tercapai dan menegaskan belum merencanakan perubahan target marketing sales sampai akhir tahun dan berada tetap di 3,4 triliun rupiah. Senada dengan ASRI, emiten properti PT Intelland Development Tbk juga belum berencana meningkatkan harga properti yang sudah ada, meskipun sepanjang semester 1 2022 baru mencapai penjualan sebesar 803 miliar rupiah atau 33,45% dari total target pra-penjualan 2022. Direktur Keuangan DILD Archit Noto Pradono mengatakan bahwa adanya kenaikan BBM, inflasi, kenaikan suku bunga, dan lainnya, meski belum jelas dampaknya, tetapi terasa di pasar apartemen yang belum membaik. Namun, sambil menimbang akan revisi target atau tidak, DILD berupaya mengoptimalkan sumber yang ada seperti dari stok yang masih ada. Proyek yang ready stock akan menjadi menarik karena harganya belum naik dan masih sama, sehingga banyak orang yang memiliki kebutuhan bisa mempercepat pembelian. Adapun Intelland menilai meskipun ada kenaikan inflasi, suku bunga, dan kemungkinan penurunan daya beli, namun perbankan masih kondusif memberikan bunga kepada konsumen, sehingga perseroan masih punya banyak ruang untuk mengantisipasi dengan memberikan paket seperti subsidi bunga dan sebagainya.